Sungguh hanya Engkau yang layak menerima pujian, sungguh hanya Engkau yang layak menerima penghormatan, karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah pribadi yang sanggup kami andalkan, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih oleh karena pagi ini Tuhan hantarkan kami kembali untuk mengingat kebaikan Tuhan, untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami semua dalam ibadah Sabat ini, dan dalam kesempatan ketika firman Tuhan boleh ditaburkan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, kiranya Tuhan menegur setiap kami, dan kiranya Tuhan memampukan hati, pikiran, dan telinga kami untuk menerima segala yang baik yang daripada Tuhan. Berkati waktu kami selama beberapa menit ke depan, ketika firman ini ditaburkan, biarlah sungguh-sungguh kuasa Tuhan yang ada di tengah-tengah kami semua. Tuntun dan pimpin hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, sebab Engkau yang maha sempurna, yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat. Pagi tadi dimulai kelas sekolah minggu. Semoga bisa berjalan dengan baik sampai tahun-tahun selanjutnya, sampai selama-lamanya, sampai muncul generasi yang baru. Karena pada akhirnya kembali dipecah kelas, ya, karena sesuatu yang baru tentu pasti akan beradaptasi juga dengan kebiasaan yang baru. Jadi saya pegang kelas opo jenenge, karena harusnya Felix juga masuk ke situ karena kelas 4. Tapi memang saya pisahkan. Di kelas 3, kelas 4 dipegang Bismillah, kelas 5, kelas 6 saya pegang. Kemudian yang anak-anak dipegang Budi dan Bu Ali nanti gantian. Bu Ali masih usul juga masih gantian dalam saya. Nah, tadi di dalam pelajaran tadi, walaupun tidak seperti apa yang saya bayangkan atau saya inginkan, tetapi cukup berjalan dengan baik ya Mas Bia, Balila. Besok dilengkapi lagi apa-apa tadi yang saya sampaikan. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Yola tadi, Mbak Yola. Penolong itu apa? Nah, masalahnya Mbak Yola tidak bawa buku materi, saya bilang gitu. Ini tak jawab. Secara jawaban Kamus Besar Bahasa Indonesia itu belum tentu sesuai dengan jawaban pelajaranmu. Kalau penolong yang dimaksud adalah Yesus, ya artinya tentu berbeda dengan penolong yang secara umum. Ya, kira tak jawab secara umum bahwa penolong itu adalah seseorang yang menolong, betul nggak? Ya toh? Siapakah atau apakah penolong itu? Penolong adalah seseorang yang menolong orang atau sesuatu. Kenapa saya bilang sesuatu? Karena tidak selalu orang yang ditolong. Kambing kejegur got ditulung itu juga jenenge kita menolong. Ya, kucing nggak kuat orang iso mudun kita ngambilkan ya kita menolong. Betul tidak? Jadi siapapun yang menolong seseorang atau sesuatu maka disebut penolong. Nah, pertanyaan saya adalah siapakah penolong di dalam hidup kita yang sanggup melakukan atau sanggup menolong dalam berbagai macam hal? Siapa penolong itu? Dan kalau kita berbicara secara sosial kemanusiaan, apakah kita ini juga termasuk pribadi-pribadi yang penolong? Bagaimana? Atau kita hanya disibukkan untuk menolong diri sendiri? Banyak orang yang berpikir bahwa ketika dia dalam masalah, maka apa yang ia miliki sanggup untuk menolong dirinya sendiri.
dia merasa memiliki koneksi dengan orang-orang penting, maka orang-orang tersebut dianggap bisa menolong hidup. Entah apapun kesusahan yang sedang dialami, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah psikologi, atau masalah apapun itu. Pagi ini firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita bahwa ada satu pribadi yang pasti kita tahu jawabannya, tapi belum tentu tahu bagaimana caranya ke sana. Tapi belum tentu setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita melakukan ini. Siapa penolong kita? Siapa penolong kita? Tapi apakah sudah dilakukan setiap saat meminta pertolongan kepada Tuhan? Ketika kesandung, ketika kejegur, ketika kejunguk, sudahkah kita meminta pertolongan kepada Tuhan? Banyak orang yang justru mengandalkan, seperti saya katakan tadi, apa yang ia miliki di dalam dunia ini. Uangnya kah? Keluarganya kah? Kenalannya kah? Atau banyak orang yang merasa tertolong, atau pada akhirnya apa istilahnya? Aduh, lali. Kecanduan atau apa istilahnya ya? Terikat dengan teknologi. Apa istilahnya itu? Banyak orang yang kalau tidak ditolong teknologi, contoh, mungkin salah satunya saya, tuku jajan lagi sore sama anak-anak rumah motor, Pak Burak itu. Ketergantungan, bahasa yang tepat. Ya kan? Mulai ketergantungan dengan teknologi. Apa-apa sekarang bisa diselesaikan dengan, merasa bisa diselesaikan dengan banyak pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan kehidupan yang merasa bisa diselesaikan hanya dengan membuka Makanya kalau ada orang bilang, kalau yang masih percaya tradisional atau percaya budaya-budaya, khususnya kejawen-kejawen gitu, yang Jawa-Jawa, setiap kali sakit, setiap kali kurang duit, setiap kali punya masalah rumah tangga, melayune kemana? Lek ora ngene Mbah Tuk, yo ngene Mbah Jono, kadang ngene Mbah Reto. Bapak boleh sing Mbah. Kadang cek nompun jalurnya dipanggil Mbah. Dia kan mintanya dipanggil Mbah walaupun masih sangat muda karena merasa dituakan. Tapi sekarang Mbah itu tadi kalah dengan Mbah Google. Ya kalau Anda tanya apa saja ada di situ. Masalah benar atau salah pikir Kenny ya. Seperti ono jawabannya di situ. Hari ini rasanya tepat seperti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur. Mazmur nomornya yang ke-33. Mazmur nomornya yang 33 dimulai dari ayat yang ke-16. Mazmur 33 ayat yang ke-16. Silakan simak dalam Alkitab ataupun di layar. Kita buka dulu ya dengan pasangnya berat-berat. Sudah masuk angin. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya puasa, dan seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Seorang raja sekalipun tidak akan dapat menolong dirinya sendiri hanya karena dia memiliki kuasa. Dan bahkan orang yang disebut dikatakan sebagai seorang pahlawan yang tentu dengan kekuatan
kita banggakan di dunia ini sesungguhnya tidak dapat menolong kita dari berbagai macam persoalan kita. Mungkin dalam beberapa hal kecil oke menolong. Contoh, punya pangkat jabatan, iso nulung keluargane mlebu instansi tertentu. Ya kan? Tapi pertanyaan saya adalah apakah ini sungguh-sungguh disebut sebagai pertolongan? Ketika Anda memiliki jabatan kekuasaan, Anda menolong keluarga masuk ke dalam perusahaan atau instansi tertentu. Pertanyaan saya adalah apakah itu benar-benar adalah pertolongan? Tidak. Kenapa disebut tidak? Menurut saya kok malah menjerumuskan ya. Karena ini adalah satu kesalahan KKN. Dan itu adalah sesuatu yang saya percaya tidak berkenan begitu. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu dengan instan, lupa ini memang dapat jatah dari kantor, alasannya begitu. Dan sistem apa namanya, birokrasi atau apa yang namanya, saya kurang begitu. Tapi sistem inilah yang menurut saya kurang benar. Harusnya setiap orang yang masuk perusahaan, masuk kantor, masuk instansi harus dengan kemampuannya sendiri. Bukan karena ditolong oleh seseorang yang ada di dalam. Makanya saya hebat-hebatnya Anda jangan harap dengan punya orang dalam surga. Orang ada judul di surga. Kalau sekarang sementara bisa senang karena memiliki teman, koneksi atau siapapun yang bisa menyelamatkan kita sementara. Tapi di surga tidak ada orang dalam. Pun juga banyak orang tua yang merasa gagal ketika melihat anak-anaknya tidak sesuai dengan bayangannya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, bahkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan menurut orang tua. Saya mau katakan, orang tua tidak memiliki kuasa penuh atas anak. Ya, orang tua tidak memiliki kuasa penuh terhadap anak. Supaya jenengan tidak terlalu terpuruk saja saya katakan begini. Tapi ini sungguh ada masanya ketika anak akan menentukan pilihannya sendiri. Akan ada masanya seseorang anak akan memilih jalan hidupnya sendiri. Dan ada masanya kita harus melihat bahwa tidak semua yang kita pilihkan untuk anak adalah yang terbaik untuk anak. Kan banyak orang tua yang suka memaksakan, Jula kudu iso nari, tak sekolahnya les nari. Padahal dia sebenarnya nyanyi. Tapi mungkin karena ibunya merasa dia dulu seorang penari, suka ngedance, ya memaksa anaknya juga harus bisa. Dan itu salah. Karena apa yang kita pilih, karena kita merasa berkuasa sebagai orang tua, belum tentu yang terbaik untuk anak. Belum tentu bisa menolong kehidupannya di masa depan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama tentu mendoakan. Yang kedua tentu memberi pilihan. Yang ketiga tentunya mendukungnya. Ketika dia sudah menentukan. Contoh, sebagai orang tua yang memiliki anak laki-laki satu-satunya, tentu saya ingin si Ava ini meneruskan apa yang menjadi panggilan saya. Dengan kata lain, saya ingin Ava menjadi seorang hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus menjadi pendeta juga sama seperti ini. Itu harapan saya. Tetapi
saya harus paham, harus sadar bahwa panggilan itu tidak bisa dipaksakan. Bahwa masa depan itu bukan kita yang menentukan. Saya akan mengarahkan dan saya akan memberikan pilihan itu. Misalkan dia pengen jadi tentara, maka saya akan beri pilihan. Dek, gak pengen jadi pendeta. Tapi kalau dia katakan, enggak, saya memilih jadi tentara, ya sudah. Langkah yang ketiga tadi, atau ketiga atau berapa tadi? Saya dukung. Karena bagaimanapun, dia yang tahu bagaimana menentukan masa depan. Jadi seperti itu. Bukan karena kita sebagai orang tua merasa memiliki kuasa, lantas dengan bebas kita menentukan langkah pilihan anak-anak. Biarkan mereka menentukan jalan. Pun ini berlaku untuk berbagai macam masalah kehidupan. Kalau kita kembalikan kepada kuasa dan kekuatan, seberapa sih besarnya kuasa dan kekuatan manusia? Apakah mampu melebihi kuasa dari kekuatan Tuhan? Maka dalam segala persoalan hidupmu, kalau engkau sudah merasa tidak kuat, ojo ngeyel. Ya, kalau engkau sudah merasa tidak kuat, jangan ngeyel, jangan memaksakan diri. Seberapapun pandainya kita, kalau ayat 17 katakan begini. Lanjut Mas. Mudah adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelumputan. Maksudnya apa? Kuda ini kan alat transportasi, sarana prasarana. Itu yang saya sebutkan tadi. Walau ada Mbak Google, tidak sanggup menjamin bahwa hidup kita lepas dari berbagai macam masalah. Walaupun Mbak Google itu ada jawaban dari semua pertanyaan, tetapi tidak menjamin kebenaran di dalamnya. Walau dua motor, dua mobil, dua pesawat jet, tidak menjamin bahwa kita terbebas dari masalah. Terikat utang manjur. Hanya cel mobilnya, kok terikat utang? Sudah lepas dari masalah, tapi nambah utang. Masalah orang kan tergantung. Daerah kerja nambah masalah. Tidak menjamin. Artinya bahwa di dunia ini, di bawah kolong langit ini, kata firman Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menjamin hidup kita lepas dari berbagai macam masalah selain Tuhan. Lo tahu dari mana ayat selanjutnya? Lanjutnya, Mas. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap kepada Dia dan akan kasih setianya. Artinya bahwa setiap orang yang berharap hanya kepada Tuhan, yang setiap orang yang takut hanya kepada Tuhan, kepada mereka lah Tuhan berkenan memandang dan menolong. Amin. Amin. Di sini menunjukkan bahwa tidak ada tempat, tidak ada pribadi yang sanggup menolong selain dan bagaimana kita berharap, bagaimana kita berserah, bagaimana kita bersandar dinilai oleh berarti kalau saya tidak berharap, Tuhan tidak kasihan dengan saya, Pak. Ya kalau saya jadi Tuhan ya tentunya di logika saya ya, logika saya. Tapi saya percaya Tuhan lebih berhikmat, lebih baik dari apa yang dapat saya logikakan. Logika saya mengatakan, ya prioritas lah. Gampangnya Pak Eko lagi ada masalah. Misalkan Pak Pi ada masalah, Pak Bahtiar ada masalah. Bertiga punya masalah. Langsung datang kepada saya, pertama Pak Eko, kedua Pak Bahtiar, Pak Pi orang itu. Saya tak perlu sopo.
Cetak tulung dhisik siapa? Hah? Ya Pak Eko, baru Pak Batiar, Pak Pri. Bila tengok betul kita tulung mungkin. Tapi kalau seperti ngomong tak selesaikan dulu. Kenapa kapan datang? Nah ini gambaran bagi kita. Kalau Tuhan sampai saat ini belum menolong, ya mungkin Anda belum pernah datang kepada Tuhan. Atau kalau datang setengah-setengah, ataupun kalau datang tidak dengan sungguh-sungguh, bisa berarti demikian. Artinya datang setengah-setengah bagaimana Pak? Artinya datang tidak sungguh-sungguh gimana? Datang kepada Tuhan dalam doa, tetapi artinya orang. Artinya pikirannya tetap muter, biar caranya aku menyelesaikan masalahku sendiri. Jadi mau salah sendiri datang dari babah memang. Apakah mereka suka datang kepada babah itu? Kalau Kristen dia tidak suka ke gereja dan berdoa, mungkin saja ada yang suka ke gereja dan berdoa, tapi tetap kalau punya masalah ini batuk ya. Kayak saya, tikus berowongi got, masalah kan? Gara-gara saya kepleset dijeblos got kaki saya, gote ambles. Tikus Pak ora apa namanya? Ora sabar kalau bolongan sini ya. Berowongi tanah keluar semua. Masalah kan? Datang ke mbahku, ngambil cetok. Belum tak pulangnya karena biasa nilai cetelas yang kita digawangi bener baru. Karena hujan kan, jadi nggak garing-garing. Malam tengah malam saya keluar untuk pipis itu, bolongan gini banget. Saya bisa santai dari karena semuanya lo ganti. Nah, kembali ke situ. Tidak ada tempat di mana kita bisa berharap selain kepada ayat selanjutnya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Semakin menguatkan bahwa di dalam takut kita akan Tuhan, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, masalah hidup, masalah perut, semua ada di sana. Pak, emang bisa Pak baca firman Tuhan terus kenyang Pak? Kalau keluarga saya kelaparan, saya baca firman Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, emang bisa kenyang? Ya tergantung. Tergantung apa? Tergantung iman. Kalau kamu berdoa, kalau kamu baca firman, berharap kamu dapat uang, dapat beras, kamu gak akan dapat apa-apa. Kalau kamu ke gereja, kamu berharap mendapat sesuatu dari Tuhan, justru kamu tidak akan mendapat apa-apa. Tapi ketika kamu datang kepada Tuhan, hanya berharap ingin bertemu kepada Tuhan, hanya berharap ingin menyenangkan Tuhan, di situ Tuhan justru akan bekerja. Pak, katanya kalau perpuluhan nanti dikembalikan berlipat kali ganda. Betul. Baik Pak, aku perpuluhan 100.000, berarti besok aku dapatnya kembalian 1 juta. Nah, model itu sokong lebih. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu cara mainnya. Mungkin saja bisa terjadi, tetapi tidak seperti itu caranya. Ada yang baliknya tidak berupa uang, tapi entah berupa apapun itu. Karena terkadang, bahkan seringkali Tuhan menolong kita melalui sesuatu yang tidak pernah kita duga. Tidak selalu uang, tidak selalu uang, tidak selalu makanan, tapi bisa berupa apa saja. Yang jelas, sesuatu yang diberikan itu pasti yang sangat kita butuhkan saat ini. Bisa Pak dengan berharap kepada Tuhan, terus kemudian kami dikenyangkan. Jadi
Jadi dasar Pak, ketika dia menyerahkan apa yang dia miliki, walaupun besoknya harus kelaparan. Aku mau duwe tepung artinya ini tok, iki tok pangan saiki tak makan sekarang, besok kami lapar. Nggak ngerti harus makan apa. Tapi dengan ketulusan hati, tanpa mengharap imbalan kembalian apa yang dia dapat? Kelimpahan. Kurang bukti apa lagi? Sudah jadi pendeta ya dia? Kan keren. Pendeta Otniel, kan api dari sini wis api, sanggup kan gitu. Ya, jadi tidak ada tempat selain di dalam. Lalu apalagi yang harus kita khawatirkan? Maka kalau Anda memegang kembali pesan firman Tuhan, jangan mengandalkan dirimu sendiri. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan koneksimu, karena semua itu tidak bisa menolong. Tidak bisa menolong. Sekuat, sepintar, sepandai, sehebat apapun kita atau orang-orang yang ada di sekitar Anda, tidak akan dapat menolong. Hanya ketulusan hati untuk berharap dan berserah kepada Tuhan yang bisa menolong. Meskipun harus garis bawahi bahwa pertolongan itu tidak selalu seperti apa yang kita ya. Mungkin ada orang yang keluarganya atau orang yang terkasih dalam hidupnya sedang sakit parah. Dia berdoa supaya sembuh, tapi menurut saya ternyata Tuhan menjawab lain. Orang itu justru dipanggil Tuhan. Oh, berarti Tuhan tidak menolong saya, begitu kan? Tuhan tidak mendengar doa saya, begitu kan? Tuhan bisa menjawab dengan cara yang lain. Tuhan punya alasan kenapa dia harus memanggil orang kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong, menyembuhkan orang yang kita kasihi, tapi Tuhan pasti akan menolong, memberi kekuatan kepada. Jadi ini bentuk-bentuk lain bagaimana contoh bagaimana Tuhan menolong kehidupan yang tidak selalu seperti apa yang kita ingin, tapi sudah pasti seperti apa yang kita. Kalau Mas Paul juga katakan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu adalah seorang gembala tidak akan membiarkan dombanya terjatuh, tersakiti, terperosok, apalagi diserang. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kok dilanjutkan? Lagu ini semakin menguatkan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan tidak akan membiarkan kita terjatuh apalagi sampai kita. Ya jatuh mungkin oke, tapi tidak akan sampai kita. Pak, tapi kayak ini masa orang kita, Pak, masalahku abot banget loh. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Dan itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Jadi kalau kau merasa sangat berat, saya pernah bilang loh, tolong. Kalau Tuhan masih mengizinkan itu terjadi, itu berarti tandanya Tuhan berkata, engkau masih kuat. Terus gak kuat ya. Itu pasti. Karena apa? Seorang gembala tidak akan membiarkan dombanya jatuh, terperosok, tersesat, tersakit. Amin. Percayalah hanya kepada Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri.
Jadi jangan andalkan orang lain, jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Kita hidup memang bersosial, saling tolong menolong, tapi jangan terlalu berharap kepada manusia, karena akan sia-sia. Berharaplah hanya kepada Tuhan, berserahlah hanya kepada Tuhan, takutlah hanya kepada Tuhan, dan andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Yang sakit datang ke dokter, tapi jangan terlalu berharap kepada dokter, karena dokter pun punya keterbatasan. Merah, makanya kalau di film-film itu, di sinetron-sinetron itu walaupun waktu polanya tapi mesti sama. Tapi dokter kayak suara uang mesti jawab ini. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kan itu polanya mesti terus. Tapi memang sesungguhnya kalau dicermati ya memang iya. Dokter pun punya keterbatasan. Sak pinter-pinternya dokter. Ya, sak pinter-pinternya dokter. Mereka tetap manusia yang pasti punya keterbatasan. Makanya di rumah sakit tempat istri saya bekerja dulu, sekarang masih enggak. Sebutannya itu apa? Kami yang apa? Menolong dan menyembuhkan. Hah? Kami menolong, Tuhan menyembuhkan. Kami yang menolong, Tuhan yang sifatnya manusia itu hanya menolong sebatas apa yang telah dia tolong. Tetapi urusan kesembuhan, urusan pemulihan, urusan apapun itu semua atas izin. Maka jangan andalkan manusia dan kemanusiaan, semua akan sia-sia. Andalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala persoalanmu, dalam segala pergumulanmu. Andalkan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak kami juga terima kasih Tuhan, firman ini boleh mengingatkan kami kembali, boleh meluruskan hati kami kembali dan juga pikiran kami, semakin meneguhkan kepercayaan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi jika tanpa seizin Tuhan, dan maka juga tidak akan ada sesuatu yang dapat menolong kami jika bukan karena Tuhan yang menolong kami. Ampuni kami jika selama ini kami terlalu mengandalkan diri kami sendiri dalam berbagai masalah persoalan kehidupan kami. Dan mulai saat ini Tuhan, mampukan kami untuk hanya bersandar hanya kepada Tuhan dan selalu berharap hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa untuk segala sesuatunya pasti ada waktunya. Tidak akan selamanya Tuhan membiarkan kami, tapi Tuhan melihat bahwa kami sudah selesai dalam melaksanakan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, yakinkan kami bahwa hanya di dalam Tuhanlah segala pergumulan kami akan tercapai. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Sang Gembala Agung kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.